Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Neolita dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah karena telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah di bulan Rajab ini dengan sehat. Dan insya Allah kita dapat memperingati peristiwa besar, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah hingga Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Yang intisarinya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di kamar dan dalam keadaan tidur. Kemudian datanglah malaikat dan mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, serta memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Setelah selesai, hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Lalu Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk. Terdapat pertanyaan, siapa? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Kemudian ia bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Jibril mengatakan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Kemudian malaikat Jibril memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi salam kepada Nabi Adam. Dan Nabi Muhammad pun memberikan salam kepada Nabi Adam, dan sebaliknya Nabi Adam membalas salam Nabi Muhammad. Kemudian ia menuju ke langit kedua. Ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, ia bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, ia bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, ia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis melihat Nabi Muhammad SAW karena banyaknya umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga melampaui umat Nabi Musa. Kemudian ia terus naik sampai ke langit ketujuh. Di sana ia bertemu dengan Nabi Ibrahim dan naik lagi menuju Sidratil Muntaha. Di sana adalah tempat bermunajat dan berdoa Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia menuju ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur terletak lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang bertawaf di dalamnya. Di sana ia disuguhkan dengan susu, arak, dan madu. Nabi Muhammad SAW mengambil susu. Jibril mengatakan bahwa susu adalah lambang kemurnian dan fitrah yang merupakan ciri khas dari Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat 50 kali sehari. Nabi Muhammad menerimanya dan pulang. Di dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu menjalankan perintah Allah karena umatku telah membuktikannya. Segeralah kembali kepada Allah dan mohon keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan untuk umatnya. Kemudian Allah memberi keringanan agar sholat 10 kali dalam sehari. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata sebagaimana yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah dan Allah telah menetapkan dan mewajibkan untuk sholat 5 kali sehari. Kemudian Nabi Muhammad pulang. Dia bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa tetap berkata seperti yang semula. Namun Nabi Muhammad berkata, saya pasrah dan saya ridho kepada Allah dan saya telah malu karena telah meminta keringanan terus-menerus. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Badaniyah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa kisah Isra Mi'raj
kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak percaya akan hal itu, dan bahkan sebagian kaum muslimin yang sudah masuk Islam kembali murtad karena saking tidak percayanya terhadap cerita Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abu Bakar bergegas membenarkan kisahnya, dan Abu Bakar berkata, "Aku percaya akan berita dari langit. Apakah hanya karena berita dari Baitul Maqdis saja aku tidak percaya?" Semenjak hal itu, Abu Bakar dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang sangat jujur. Adapun dua pesan moral yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, Isra Mi'raj adalah hal yang mulia yang diberikan Allah SWT kepada hamba tercintanya. Sebagai bukti, sebelum kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengalami dua hal yang amat menyedihkan, yaitu yang pertama, ia kehilangan istri tercintanya, Dewi Khadijah, yang telah mencurahkan segala tenaga, pikiran, jiwa, dan kekayaan untuk perjuangan Nabi Muhammad terhadap Islam. Yang kedua, ia telah kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib, yang telah melindungi dia dari segala ancaman kaum Quraisy. Tapi Allah melihatkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj, dengan harapan Nabi Muhammad tetap menyebarkan agama Islam. Dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah, ia akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah SWT. Pelajaran kedua adalah kita harus wajib melakukan sholat 5 waktu dalam sehari dengan niat dan jiwa yang khusyuk. Karena dengan niat dan jiwa yang khusyuk, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita malu nantinya jika akan berbuat sesuatu yang jelek, dan akan bangga jika akan berbuat berbagai kebaikan kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.